Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang budidaya rumput laut Eucheuma spinosum dan Eucheuma cottoni di Ketapang, Lampung. Ini adalah daftar nama anggota kelompok 8 yang terdiri dari 10 mahasiswa dan mahasiswi, yang nama beserta NIM dapat dilihat pada slide. Ini adalah topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Rumput laut merupakan salah satu komoditas budidaya laut ekonomis penting yang dapat diandalkan, mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek pasar yang baik. Salah satu negara pengekspor produk hasil rumput laut adalah Indonesia, di mana rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulannya. Perairan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah strategis sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut. Eucheuma cottoni dan Eucheuma spinosum merupakan jenis rumput laut yang potensial dikembangkan. Rumput laut E. spinosum dan E. cottoni memiliki kandungan karagenan yang telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama industri makanan, kosmetik, farmasi dan pupuk organik. Eucheuma cottoni. Eucheuma cottoni adalah rumput laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rumput laut jenis Eucheuma cottoni merupakan salah satu jenis rumput laut penghasil karaginan. Karaginan sangat penting peranannya sebagai stabilisator, pengatur keseimbangan, thickener, bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi, koloid pelindung, penggumpal dan pencegah kristalisasi. Sifat ini sangat dimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi dan industri lainnya. Eucheuma spinosum. Eucheuma spinosum mempunyai nilai ekonomis penting, yaitu Eucheuma spinosum memiliki kandungan serat mencapai 16% dan mengandung karagenan yang merupakan polisakarida, yaitu yang terdiri atas ester kalsium, natrium, magnesium. Eucheuma spinosum ini dimanfaatkan dalam industri makanan, kosmetik, farmasi serta industri lainnya. Metode longling. Hampir di semua perairan Indonesia cocok untuk budidaya rumput laut menggunakan metode longling ini, karena metode ini mudah diterapkan, tidak membutuhkan modal yang besar, dan terbebas dari hama bulu babi. Metode longling adalah cara membudidayakan rumput laut di kolom air dekat permukaan perairan, dengan menggunakan tali dari satu titik ke titik yang lain dengan panjang 50-100 meter, dalam bentuk lajur lepas atau terangkai dengan bantuan pelampung dan tali. Praktikum lapangan budidaya rumput laut dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2024 untuk dilakukannya penanaman rumput laut dan tanggal 9-10 Maret 2024 untuk dilakukannya pemanenan rumput laut yang dilaksanakan pada Pulau Seram, Ketapang, Lampung, Lampung Selatan dan pengolahan sampel dilakukan di Laboratorium Bioekologi Kelautan. Teknik budidaya rumput laut yang digunakan di Pulau Seram, Lampung, Lampung Selatan ini yaitu metode longling atau rawai. Metode longling adalah cara membudidayakan rumput laut di kolom air dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali dari satu titik ke titik yang lain dengan panjang 50-100 meter, dalam bentuk lajur lepas atau terangkai dengan bantuan pelampung dan kayu. Bibit rumput laut diikat pada tali yang panjang, dan selanjutnya dibentangkan di perairan. Metode longling ini cocok untuk perairan dengan kedalaman kurang 1,5 meter dan dasarnya terdiri dari pasir atau pasir berlumpur. Dan budidaya yang telah dilakukan, yaitu pertama, rumput laut dipanen di Pulau Seram, lakukan cara panen yang benar, sehingga kualitas rumput laut tetap terjaga, yaitu dengan cara melepaskan rumput laut satu-satu dari tali, agar rumput laut tidak patah. Kedua, rumput laut yang telah dilepaskan dari rawai tadi, ditimbang sebanyak 50-100 gram untuk dijadikan bibit. Ketiga, siapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu bibit rumput laut, tali ris atau nilon, botol bekas 600 ml, timbangan, dan kayu. Keempat,
Buatlah tali pengikat antara 15-20 cm yang diikat dua untuk mengikat bibit rumput laut ke tali utama. Bibit diikat pada tali dan perikatan bibit dengan jarak antar ikatan 20-30. Kelima, bawa bibit rumput laut yang telah diikat tadi ke lokasi atau tempat penanaman dengan menggunakan kapal, yaitu Pulau Seram. Dan terakhir, ikat kedua ujung tali rawai dengan kayu. Beri jarak 1 meter antara tali rawai satu dengan tali rawai lainnya, agar rumput laut dapat berkembang.